Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Banyuwangi mulai menggelar vaksinasi massal gratis di sejumlah sekolah di Banyuwangi. Sebanyak 600 lebih pelajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Kecamatan Gambiran mendapatkan kesempatan disuntik vaksin dosis pertama. Diharapkan dengan vaksinasi tersebut, para pelajar dapat melaksanakan proses pembelajaran tatap muka kembali. Sebanyak 300 pelajar SMPN 2 Gambiran Banyuwangi mengikuti serbuan vaksinasi massal gratis tahap pertama yang digelar pihak Puskesmas Jajak bekerja sama dengan pihak sekolah pada Selasa pagi. Di mana pada serbuan vaksinasi pelajar kali ini, kuota yang disediakan pihak Puskesmas sebanyak 665 dosis vaksin. Untuk mekanisme atau tata cara sebelum dilaksanakan penyuntikan, para pelajar mengikuti tahapan screening atau pengecekan mulai dari kondisi tubuh, suhu badan, tekanan darah, sampai dengan riwayat penyakit. Selain itu, mereka juga dimintai surat izin dari wali murid terkait kesediaannya untuk divaksin. Pada penyuntikan kali ini, para pelajar diberikan vaksin Sinovac. M. Soleh, Kepala Puskesmas Jajak menyebutkan, lantaran jumlahnya yang banyak, penyuntikan vaksinasi dibagi menjadi 2 tahap, di mana untuk sesi kedua akan dilaksanakan pada Rabu esok. Agar pelaksanaan vaksinasi berjalan sesuai arahan Dinas Kesehatan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID, baik desa maupun kecamatan serta pihak kepala sekolah. Kami telah mendapatkan surat resmi dari Dinas Kesehatan sehubungan dengan pelaksanaan vaksin anak sekolah atau remaja usia 12 sampai 17 tahun. Dalam hal ini kami mendapatkan alokasi waktu di SMP Negeri 2 Gambiran. Dengan sasaran kurang lebih 656, saya buat 2 hari Pak, 27 dan 28 besok. Terus kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kami menyurati dengan gugus tugas kecamatan dan desa setempat. Dan kami lakukan, sudah berkoordinasi dan kemarin mempersiapkan tempat seperti ini sesuai regulasi. Kami bagi 2 hari, jadi tidak langsung kami lakukan sehari full, sehingga untuk menjaga prokes tetap terjaga. Jadi pemantauan ataupun evaluasi kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Terkait adanya penolakan dari beberapa wali murid yang tidak mengizinkan putra ataupun putrinya untuk divaksin dengan alasan tertentu, pihak sekolah meminta mereka untuk membuat surat pernyataan tertulis. Dengan data yang dimiliki pihak sekolah, terkait persentase pelajar yang sudah maupun yang belum divaksin, bisa dijadikan referensi dimulainya pembelajaran tatap muka sesuai rekomendasi Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan Kabupaten. Ada beberapa wali murid yang dengan alasan tertentu tidak mengizinkan anaknya, tapi sekolah menyikapi dengan membuat surat pernyataan beserta alasannya agar kami memiliki data berapa persen yang tidak divaksin dan berapa persen yang siap divaksin sebagai referensi untuk terjadinya pembelajaran tatap muka sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Lantaran masih adanya pemberlakuan PPKM darurat, pihaknya masih belum bisa melakukan survei ke rumah masing-masing wali murid yang belum bersedia divaksin. Namun pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan pemahaman akan pentingnya vaksinasi kepada mereka. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. PT Angkasa Pura II Persero menerapkan beberapa peraturan baru bagi calon penumpang pesawat dari dan ke Pulau Jawa dan Bali.
Calon penumpang wajib memenuhi syarat menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sebelumnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. PT Angkasa Pura II Persero mulai menerapkan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini PT Angkasa Pura II Persero sudah melalui penerapan peraturan tersebut sejak 26 Juli 2021 di sejumlah bandara. Salah satu bandara Angkasa Pura II yang menerapkan peraturan ini yakni Bandara Banyuwangi. Sesuai SE nomor 16 2021, calon penumpang pesawat dari dan ke Pulau Jawa dan Bali serta daerah yang ditetapkan sebagai wilayah dengan kategori PPKM level 4 dan level 3 wajib memenuhi 2 syarat utama. Syarat pertama, calon penumpang menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Kedua, membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sebelumnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian bagi calon penumpang pesawat yang ingin melakukan perjalanan dari dan ke daerah yang ditetapkan sebagai daerah dengan kategori PPKM level 1 dan level 2, wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen dengan sampel diambil maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Adapun perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu dibatasi. Sementara itu pada kesempatan ini Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Banyuwangi, Cin Asmoro mengatakan bahwasanya meskipun peraturan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2021 sudah berlaku, namun saat ini di Bandara Banyuwangi sedang melakukan penyesuaian penerbangan komersil dengan melakukan tidak beroperasi ataupun cancel. Selain itu, Cin Asmoro juga menambahkan bahwasanya semenjak diberlakukannya PPKM darurat hingga sekarang, pihaknya mencatat terkait pergerakan pesawat udara minus 83%, sedangkan untuk pergerakan penumpang juga mengalami penurunan sebesar 79%. Dapat kami sampaikan informasi update kaitannya dengan peraturan perjalanan menggunakan transportasi udara di Bandara Banyuwangi. Mendasari dari SE Satuan Tugas COVID-19 nomornya SE 16 dan berlakunya itu mulai terhitung tanggal 26 Juli untuk persyaratan penerbangan, yaitu satu adalah vaksinasi ya, dosis pertama, dan yang kedua adalah hasil PCR test 2 kali 24 jam. Dan tambahan informasi juga disampaikan bahwa untuk usia di bawah 12 tahun itu sementara dibatasi. Bandara tetap beroperasi, namun demikian kami dari bandara, maskapai, dan dibantu dengan Satgas Kepolisian melakukan verifikasi dan validasi kaitan dari dokumen kesehatan, dokumen persyaratan penerbangan. Dan untuk bandara kita masih tetap beroperasi, namun demikian untuk operasional maskapai komersil ini melakukan penyesuaian dengan tidak beroperasi atau dengan cancel. Untuk di Bandara Banyuwangi semenjak PPKM darurat berlaku dan libur Idul Adha, dan sampai dengan hari ini kita mencatat untuk pergerakan pesawat udara minus 83%, dan untuk pergerakan penumpang itu minus turun ya 97%. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.